siang Om. Lagi sibuk nih Om. Eh, lagi nonton channel Jendela Pintu nih. Terima kasih nih Om. Jadi gimana Om? Wah, ya jangan lupa nih ya, kalian nih ya kan mesti di subscribe sama di like ini ya kan. Jangan lupa tanda loncengnya nih. Ya, nah sekarang kita mau ngobrolin tentang percetakan, offset printing. Oke, supaya lebih santai nanti layarnya dimatiin dulu baru kita lanjut ya Om. Oke. Halo, Halo, apa kabar? baik. Namanya siapa nih? Kevin. Kevin. Bisnis apa nih Om? Percetakan offset printing. Offset printing. Udah berapa lama, dari umur berapa? Offset printing itu udah dari umur 20. Dari umur 20, dari orang tua ya Om? Enggak, itu mulai kerjaan sendiri semuanya. Sekarang Om umur berapa? Udah 50-an ya? 34, Berarti udah berapa tahun Om? sekitar 14 tahun. 14 tahun? Iya. 14 tahun, wah anak udah gede itu ya. Udah 2, Anak udah 2 ya, berarti bisnisnya udah 10 tahun lebih ya? sudah 14 tahun. 14 tahun. Terus kenapa tiba-tiba bisa langsung bisnis ke ini percetakan Om? Awal mulanya itu karena belajar desain sendiri ya kan, tertarik untuk belajar desain grafis sendiri ya kan, akhirnya otodidak belajar dan mulai cari orderan sendiri pas kuliah. Pas kuliah udah masuk ke bidang ini? Iya. Oh, pernah kuliah ya Om? Saya lulusan Teknik Industri Universitas Pelita Harapan. Oh, oke. Terus awalnya tuh modalnya tuh dari orang tua atau nyari sendiri? Modalnya awal-awal itu sebenarnya dari kita cari orderan dulu. Cari orderan dulu? Iya, cari orderan dulu karena punya modal kalau nggak ada orderan juga percuma. Tapi kan namanya usaha itu kan nomor satu modal ya Om? Ya nggak selalu modal. Ya kan, kalau misalnya punya modal tapi nggak punya kemampuan, nggak punya marketing, ya kan, juga percuma, nggak bakal menghasilkan. Yang penting dari usaha itu kan bukan modal tapi untungnya. Ya. Jadi memang dari awal itu memang cuma nyari kecil-kecilan, nyari orderan gitu ya? Ya, awal-awal pertama mulai menawarkan itu, tahun pertama itu nawarin ke siapapun itu dapetin orderan cetakan mungkin setahun cuma dapat satu itu. Kamu cuma dapat satu. Nah, Iya. terus itu berarti mesinnya bagaimana? Awal mulanya kita nggak punya mesin. Oh, jadi Awalnya mulanya itu kita mulai nawarin, saya mulai nawarin ke orang, ya kan. Dari situ kita mulai jadi subkon dulu, mulai dengan sistem subkon, ya kan. Ada orderan, ya kan, kita subkon ke percetakan. Dari subkon ke percetakan, kita barang selesai kita kirim dan kita dapat pembayaran, baru kita bayar ke percetakan. oh, kalau bisa dirupiahkan sekarang awal sesudah subkon yang tadi Om ceritain itu modalnya berapa ya untuk mulai ya Om? Nggak perlu modal, bisa. Jadi beli mesin itu tinggal bos bayar gitu? Nah, maksudnya dari awal itu modal pas pertama kali mulai itu kan kita mulai dari broker. Oke. Ya kan, dari broker itu kita cari orderan dulu, ya kan. Kita mungkin kerja sama percetakan, mungkin bisa bilang, oh saya punya kerjaan nih dengan produk ini, produk A, produk B, produk C, mau terima gak kerjaannya, cuma saya minta bagian untung sekian persen. Mungkin ada percetakan yang mungkin tertarik, oh oke, tapi saya yang handle, atau dengan perjanjian antara percetakan dengan broker gimana caranya terjadi sehingga menguntungkan broker dan percetakan. Nah, awal mulai dari situ tanpa mesin sama sekali. Oh, tapi setelah tidak jadi broker itu modalnya berapa untuk bangun? Karena kan mungkin orang bertanya-tanya
kira-kira butuh duit berapa sih untuk bisa menjalankan mesin sendiri, beli mesin atau mungkin beli kertas bahan baku atau mungkin beli plastik atau ya segala macam lah, komputer dan lain-lain. Jadi kalau untuk mulai usaha percetakan itu modal nol bisa, tapi kalau ingin punya mesinnya, percetakannya dan yang lain-lain itu perlu untuk mengumpulkan modal dulu. Dari pertama menjadi broker kurang lebih sekitar 200 kalau 200 ribu ya bisa. 200 juta sampai dengan 300 juta ya kan, itu bisa buka percetakan. Oke. Terus kenapa nggak bisnis yang lain ya? Kenapa tetap di percetakan? Maksudnya kan situ kan Om bilang lulusan teknik industri ya? Iya. Kok larinya ke desain ya? Bukan kuliah desain gitu. Memangnya prospeknya bagus banget ya? Kalau di percetakan itu, di offset printing itu kedepannya prospek bagus. Kenapa bagus? Bagaimanapun juga ya kan, kalau kalian membeli barang atau sesuatu itu tidak mungkin tidak menggunakan packaging. Seperti contohnya kalau kalian beli kebab, nggak mungkin kebabnya habis dibungkus itu dimasukin ke kantong plastik kasih ke kalian. Yang pasti harus ada packagingnya dahulu supaya bisa dibawa atau dibawa pulang ke rumah atau sebagai pegangan untuk pas lagi mau makan untuk pegang. Contoh misalnya kalian mau beli kecap, ya kan nggak mungkin kecapnya tanpa packaging. Packaging itu bisa berbagai macam. Contoh botol itu termasuk packaging. Tempat kotaknya juga packaging. Tapi kalau bukannya terlalu umum gitu, saingannya banyak ya Om? Banyak sekali. Misalnya contoh di pusat percetakan yang mungkin kalian tahu, itu mungkin percetakan jumlahnya lebih dari 1000. Jadi mungkin persaingannya ketat, tapi lahan ladang untuk apa namanya mencari orderannya mungkin lebih besar lagi gitu. Besar karena percetakan kan termasuk pendukung di segala hal. Contoh misalnya mau jualan makanan, butuh tray makanan, butuh bungkus makanan, mau jual mungkin di bidang produk tekstil, mau jual baju, butuh hang tag, butuh merek. Contoh misalnya di bidang lainnya seperti mobil, penjualan mobil, butuh percetakan buat apa? Ya kan, buat buku garansi, buku manual, ya kan, ya sampai produk terkecil sekalipun seperti contohnya beli jam tangan, ya kan, ada yang namanya kartu garansi. Yang itu kartu garansi itu juga termasuk produk percetakan. Ya, jadi produk percetakan itu kan sangat banyak sekali, makanya diklasifikasi berbagai macam percetakan itu ada banyak. Ya kan, ada offset, ada digital. Terus? Ada offset, ada digital. Ya, misalnya contoh kayak misalnya produk-produk digital itu kayak banner, ya kan, kartu plastik yang kayak kartu itol itu kan termasuk produk-produk digital, ya kan, yang perlu dicetak lah ibarat katanya. Berarti termasuk kalau lagi musim-musim pemilu ya? Oh iya, itu termasuk juga baju ya. Gitu ya? Baju, sablon, ya itu termasuk bagian. Terus yang biasanya untuk partai-partai punya spanduk kali ya? Ya, itu termasuk di digital. Berarti kalau lagi musim pemilu rame ya nih orderannya nih, Bos? Lumayan rame, tapi tetap harus hati-hati. Ya, karena kenapa main di percetakan seperti yang tadi ditanyain, main di percetakan itu karena saya suka tantangannya. Ya, di percetakan itu tuh kita harus sangat teliti dan harus 100% totalitas. Kenapa? Karena kalau bahan kertas, bahan banner dan yang lainnya itu warna dasarnya putih. Kalau sampai ada kesalahan nggak mungkin kita tipek. Oh ya betul. Telitian nomor 1 ya? Ya, karena itu 100% kita harus benar kerjainnya. Kalau misalnya satu proses kita salah, ya kan, dari awal kita salah prosesnya, semuanya langsung berantakan. Kalau kita mulai dari proses kedua, ketiga salah, proses keempat salah, proses kelima salah satu salah saya hasilnya udah salah. Berarti kalau biasa dari awal itu cari orderannya kemana Om?
Cari orderan itu mulai dari teman-teman mungkin ada kenalan teman di kampus di mana yang membutuhkan percetakan, mulai nawarin saya main percetakan nih ya kan. Kalau misalnya ada teman yang perlu mungkin boleh, mungkin bisa dibilang dari mulut ke mulut ya, bisa dari mulut ke mulut. Jadi dengan kondisi corona sekarang PSBB pengaruh nggak Om? Corona PSBB 100% pengaruh. Jadi orderannya menurun atau meningkat? Orderannya itu menurun, tapi nggak menurun ya, lumayan lah, menurunnya lumayan drastis. Mungkin lumayan drastis, tapi masih bisa survive ya, masih bisa bertahan gitu di kalau lihat semua sektor bidang ini kan terpukul. Berarti kalau Om ini menurun drastis tapi masih bisa bertahan, berarti kan ya bisa dibilang ya untungnya masih nyisa lah gitu. Untung pun sebenarnya masih oke. Masih oke ya. Jadi walaupun turun drastis tapi masih bisa nutup biaya. Berarti untungnya pasti gede banget nih Om. Enggak lah, biasa aja. Ya, jadi baca. Kalau misalnya kita bicara tentang untung ya, maksudnya kan orang pasti suka bertanya-tanya nih, percetakan, orang pasti mikirnya kalau usaha bisnis itu mikirnya usaha apa ya yang untungnya tuh bisa gede, nah gitu. Berarti kalau dari kesimpulan tadi kan Om ini untungnya gede ya Om, berarti benar ya Om untungnya gede? Lumayan. Jadi kalau bisa dibilang pernah rugi nggak nih? Rugi pasti ada ya, setiap usaha pasti ada rugi. Oh, jadi pernah rugi tapi jarang mungkin ya? Ya, makanya di sini itu ketelitian sangat penting ya, karena kesalahan sedikit aja tuh udah termasuk rugi. Oh, berarti bisa kesimpulan untungnya lebih sering dan banyak, ruginya sedikit dan jarang gitu ya Om? Ya, sesuai pengalaman, emang awalnya pasti ada melakukan kesalahan, lama-lama mungkin udah terbiasa prosesnya ya kan, urutan prosesnya ya, lama-lama kita udah sering kerjain ya kan, udah terbiasa ya, jadi kemungkinan salahnya lebih kecil, sangat kecil ya. Tapi awal-awal pasti kemungkinan salahnya lebih besar karena kita belum tahu ini apa, ini proses apa ya. Tapi seiring waktu kita udah terbiasa ya kan, itu kayak misalnya dari A ke B ke C ke D, nah kita udah tahu ya kan, nggak boleh salahnya di mana gitu. Kalau orang-orang pada mau tahu, kira-kira karyawannya berapa orang sih Om? Kurang lebih 19 orang. 19 orang. Terus kalau orang-orang mau tahu nih, kira-kira kuncinya supaya berhasil di bidang bisnis ini ya Om, ada kuncinya atau tipsnya gitu nggak Om, supaya yang lain mungkin yang mau mulai bisnis mungkin ya minimal ada tahu rahasia-rahasianya lah. Oh, oke. Begini, di dalam bisnis itu buat saya itu mau untung atau rugi itu semuanya sama-sama hasil ya kan. Gimana pun juga kalian berusaha pasti ada hasilnya ya, maupun itu baik atau buruk tetap itu namanya hasil. Kalau misalnya kalian berhasil, berarti hasilnya adalah uang dan pengalaman. Tapi kalau misalnya kalian gagal, itu juga adalah hasil, itu adalah pengalaman terbaik. Oh, luar biasa. Itu namanya tips yang sangat luar biasa. Jadi dicoba dulu ya, jangan takut gagal gitu ya Om. Yang kalau gagal itu berarti itu pengalaman yang udah nggak bisa dibayar. Oh, oke. Berarti kalau percetakan begini kuncinya itu lebih di manusianya ya, sumber daya manusia Dan mesin. Tapi kuncinya itu sebenarnya sumber daya manusianya atau mesinnya yang jadi kunci? Dua-duanya itu 50-50 karena 50-50. mesin yang bagus tanpa sumber daya manusia yang bagus hasilnya nggak bakal maksimal. Oh ya,
masuk akal, masuk akal, masuk akal. Jadi yang penting butuh modal keberanian ya. Ya, Gitu mau secanggih apapun mesin itu kalau misalnya manusianya sembarangan, nggak bener lah kerjanya juga percuma, hasilnya pasti jelek. Oh, oke oke. Boleh. Berarti kalau nanti teman-teman yang ada misalnya butuh percetakan nih, berarti mereka bisa hubungi Om di nomor berapa Om? Boleh, ntar di sini ada nih di bawah. Ya. Oke, nanti di share ya kita ya Om nomornya ya Om. Oke. Jadi bisa cepat ya Om kalau yang lain pengen nitip. Bisa. Bisa ya. Semua jenis ya Om, semua jenis percetakan ya Om. Saya di sini khusus offset printing untuk produk kertas, untuk percetakan kertas. Iya. Oh, plastik Om? Plastik di sini nggak bisa. Di sini nggak, berarti khusus Ya. kertas ya Om ya. Ya, khusus untuk kertas, Jadi packaging kertas. packaging kertas ya Om. Jadi bisa dibilang kayak packaging makanan ya Om. Iya, packaging makanan bisa. Oke, boleh. Nanti kita di sini kita lihat mesinnya cara kerja gimana ya Om. Boleh. Oke sip, makasih ya Om. Oke.